What next? Nah, itu detailnya adalah tulisan dari KRT Fakih Wirahadiningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Tulisan terbaru dari KRT Fakih Wirahadiningrat, publish tanggal 10 Oktober, artinya kemarin. Namun saya baru melihatnya pada hari ini. Judulnya adalah Iron Dome Israel runtuh. Ba'alawi Indonesia menghitung hari. Teman-teman bisa menghentikan video ini sampai di sini saja, kemudian beralih ke kolom deskripsi dan membaca secara langsung di link yang saya sematkan di sana. Namun apabila teman-teman mau mengikuti bagaimana pembacaan saya juga persilahkan. Judulnya adalah Iron Dome Israel runtuh, Ba'alawi Indonesia menghitung hari. Tulisan ini dimulai dengan quote, "Tidak ada kejahatan yang sempurna. No perfect crime. Setiap yang bergerak pasti meninggalkan jejak." Edmund Lockhart, Bapak Ilmu Forensik Modern. Sebagaimana Ba'alawi Indonesia, dalam kurung baca habaib imigran Yaman, di mana kebohongannya mengaku sebagai turunan Nabi telah runtuh dari kajian pustaka dan genetika. Maka kedikdayaan dan kejahatan Israel sebagai penjajah pun pelan, tapi pasti mengalami kemunduran. Kenapa saya memakai dua entitas ini dalam barisan yang sama? Ada 3 alasannya. Yang pertama adalah karena genetika mereka adalah sama. Bila Ba'alawi Indonesia yang berhaplogrup G-M201-M406, P303, PF3296, Y94775 adalah galur murni ras Khazar Kaukasus, maka negara Israel sekarang mayoritasnya juga dari Yahudi Khazar. Walau sudah berhaplogrup Y DNA yang beragam dikarenakan pernikahan diaspora di masa silam. Yang kedua, tabiat mereka adalah juga sama. Perhatikan ini. Awalnya, Palestina sebagai teritori modern dari Yerusalem Raya adalah damai. Sejak penaklukan yang dipuji dalam sejarah sebagai penaklukan beradab, tanpa pembantaian balita dan perempuan yang dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi. Kawasan tersebut damai, toleran, dan bisa berdampingan dengan rukun antara 3 agama Samawi Abrahamik, dalam kurung Islam, Nasrani, dan Yahudi. Namun, sejak negara Israel berdiri malah terjadi rasisme. Tidak saja kepada pemeluk Nasrani dan Islam, bahkan kepada Yahudi garis keturunan Abrahamik sendiri pun terjadi diskriminasi. Jadi kepada sesama Yahudi mereka juga rasis. Kesimpulannya, genetik akan mempengaruhi perilaku. Ras Khazar yang merupakan suku perampok dan munafik dari Kaukasus ini dimanapun menampakkan wajah yang sama. Rasis, arogan, dan licik. Faktanya, sebagaimana takfiri Wahhabism not Islamism, begitu juga Zionism not Judaism. Poin yang ketiga, perbuatannya juga sama. Apabila keturunan Khazar di Yahudi ingin menjadi golongan paling elit yang mendominasi keturunan Ishak bin Ibrahim asli, maka Ba'alawi di dalam Islam terutama di Nusantara juga mengklaim sebagai turunan Nabi Muhammad yang paling asli. Underline-nya adalah yang paling asli. Seolah di luar mereka yang Yamanis adalah turunan KW. Mereka lupa bahwa andai kata benar mereka keturunan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, maka masih ada 3 putra yang lain. Jadi dibanding keturunan 3 putra yang lain, tentu saja kalah jauh jumlahnya. Belum lagi dari percabangan Ali Uraidi lainnya, atau dari Al-Musawi, atau atasnya lagi Ja'fari, dan seterusnya Al-Husaini secara keseluruhan. Ini belum Al-Hasani yang jumlah keturunannya juga sangat besar, bahkan banyak menjadi raja sultan. Kalau toh benar
Sesungguhnya Ba'alawi hanyalah ranting kecil dari sebuah cabang Bani Hashim, apalagi dari pohon Ismail bin Ibrahim yang besar. Namun, nyatanya mereka hanyalah turunan palsu dan abal-abal. Perbuatan yang sama itu bisa dilihat, yaitu narasi sebagai ras paling mulia, dan berupaya memalsukan sejarah demi eksistensi dan penguasaan tanah airnya para pribumi lokal. Bisa dilihat dan terbongkar sekarang betapa nasab leluhur Nusantara, situs dan makam-makamnya telah diganti untuk diakui dari mereka. Tujuannya, bila mereka keturunan dari leluhur Nusantara, lalu pribumi asli yang tidak sadar sejarahnya sedang diakuisisi, akan dibalik sebagai penumpang atau budak yang harus siap dijajah para majikannya. Di Israel bagaimana? Tanda tanya. Sama dan identik perbuatannya. Kenapa bisa identik? Karena rasnya sama. Analoginya, kambing doyan rumput dan serigala doyan daging. Di sini susunan DNA tiap ras menjadi pembedanya. Sejarah palsu dibangun di atas klaim palsu dan situs palsu, sementara para budaknya menjadi sumber penghasilan dengan menyembah yang palsu-palsu tersebut. Diakhiri dengan link yang tersemat. Bab Iron Dome, simbol kedikjayaan yang mulai runtuh. Israel adalah negara yang maju secara teknologi, baik dalam dunia digital, informatika, maupun teknologi mutakhir lainnya. Dalam pertanian dan agrobis pun sudah diperkuat dengan rekayasa genetik, di mana mereka sudah mampu membuat daging buatan yang dirakit dari bakteri. Tidak saja lebih enak dan sehat, juga tanpa capek berternak. Tinggal susunan kimiawi daging sapi, ayam, ikan, atau domba seperti apa, maka daging bisa diproduksi dengan teknik printing. Link YouTube tersemat. Kemajuan dalam bidang genetika ini juga mereka gunakan, melacak keluarga besarnya di seluruh dunia, baik yang masih memeluk Yahudi atau yang menjadi tanda kutip domba-domba tersesat Yahudi kripto, yaitu keturunan ras Yahudi yang beragama di luar Yahudi. Dan Alhamdulillah Ba'alawi Yaman ini sudah diakui sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Dalam kurung lihat tabel 057 dan 058 di website jewishdna.net. Proyek penelusuran genetika ini diantaranya Doron Behar, Identify maupun Avotainu Project. Di bidang militer dan persenjataan, ilmuwan-ilmuwan Israel selain menjadi otak bagi sistem persenjataan Amerika Serikat dan anggota NATO, mereka juga menciptakan sistem persenjataan mandiri bagi negara penjajah tersebut. Link tersemat. Israel adalah satu-satu negara di luar kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu pemenang Perang Dunia II, USA, Rusia, Cina, Inggris, Prancis, yang memiliki reaktor senjata nuklir. Di luar anggota DKPBB, negara pemilik nuklir adalah akibat Perang Dingin Blok Barat, atau liberalis dan timur komunis pasca PD2. Selain Israel, ada India, Pakistan, Korea Utara, dan konon Iran, dalam kurung dugaan Barat, dan belum terbukti reaktor nuklirnya mampu membuat senjata. Namun, dari seluruh persenjataan Israel yang paling spektakuler adalah Iron Dome atau kubah besi. Link tersemat. Sesuai namanya, ini adalah sistem rudal pertahanan yang diklaim paling canggih, bisa membedakan mana rudal lawan yang menyerang atau hanya sekedar melintas, ataupun cuma sekawanan burung. Iron Dome adalah simbol kedikjayaan sekaligus kesombongan Israel yang hidup di tengah lautan bangsa Arab. Kecil namun kokoh, sedikit tapi berkualitas, minoritas tapi mengalahkan mayoritas. Buktinya, tanda tanya, kemenangan spektakuler dalam perang 6 hari melawan koalisi bangsa Arab. Link tersemat. Tapi sekali lagi benarlah Lockhart, bapak forensik modern. Tidak ada kejahatan yang sempurna, dan setiap yang bergerak pasti meninggalkan jejak. Dan di setiap pergerakan maupun jejaknya akan bisa dipelajari kelemahannya.
Sistem secanggih, serapi, dan sehebat apapun pasti memiliki kelemahannya. Makanya, sepintar apapun manusia jangan merasa sombong, karena akan ada yang lebih pintar serta di kepintarannya pasti ada titik kelemahannya. Dan Allah paling benci dengan orang yang sombong. Barang siapa memiliki kesombongan dalam hatinya, maka percumalah ilmu dan amalnya. Begitulah peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesombongan sebagai ras termulia inilah juga yang membuat Azazil dilaknat menjadi insan paling hina dalam wujud iblis. Segala ilmu dan amalnya percuma di sisi Tuhan. Dan kesombongan Zionis ini juga pasti akan dihukum Tuhan. Kesombongan mengalahkan koalisi bangsa Arab dibalas dengan memalukan dalam perang 33 hari melawan Hizbullah hanya oleh sebuah partai politik dari Lebanon Selatan. Link tersemat, Israel harus terusir dari tanah Lebanon Selatan yang selama ini dikuasainya. Dan sejak itu, Israel lebih suka membombardir musuh-musuhnya dari udara, baik kepada Hizbullah maupun gerilyawan Palestina. Sementara para gerilyawan anti-Israel hanya bisa menyerang dengan roket seadanya dan hasilnya nihil. Israel dengan sombong mengatakan, kami punya penangkis rudal terbaik di dunia, bahkan dalam sejarah. Namanya Iron Dome atau kubah besi. Seolah wilayah Israel dilindungi sebuah kubah yang terbuat dari besi dan semua rudal lawan akan rontok ketika menabraknya. Efektivitasnya nyaris sempurna. 96% rudal lawan tertangkis dengan yang 4%-nya untuk rudal nyasar yang tidak menimbulkan kerusakan berarti. Ribuan rudal gerilyawan yang sia-sia seolah menjadi ejekan bagi tangisan pilu korban bombardir pesawat Israel di kota-kota Palestina. Brain is power. Begitulah semboyan Israel. Kecerdasan adalah kekuatan sejati. Rupanya Raja Namrud yang mati karena kepalanya kemasukan nyamuk tidak menjadi pelajaran bagi mereka. Link tersemat. Hasilnya, tanda tanya, Iron Dome yang seolah tak tertembus tersebut runtuh pada serangan Hamas tanggal 9 Oktober 2023 kemarin. Rudal Tamir, dalam kurung, ingat bukan Tanamur ya, diskotik pertama di Tanah Abang Jakarta yang dibuat Mbak Alawi suami Ratna Sarumpait. Loyo tak berdaya mencegah rudal-rudal Hamas. Kuncinya perbaikan produk rudal yang terus-menerus. Tambahi kecepatannya, tingkatkan presisinya dan jarak jangkaunya, serta sempurnakan teknik penyerangannya. Selain bertambah cepat, presisi dan jangkauan makin jauh, juga dengan teknik salvo berurutan, maka jebollah Iron Dome yang sombong itu. Rudal Tamir yang mahal itu harus menghadang rudal-rudal murah yang lincah. Dikorbankan dulu demi melindungi rudal yang asli dengan hulu ledak yang dahsyat. Perang memang keji dan kejam, namun membela tanah air dari penjajahan adalah kewajiban. Jangan dibalik. Sampai detik ini pun NKRI garisnya masih sama. Israel adalah penjajah bagi Palestina. Fakta lapangan, ribuan rumah terus digusur setiap harinya. Dengan dalih itu milik moyang kami. Buktinya tuh makam-makam palsu leluhur kami. Ironis dan biadab. Bagaimana dengan Mbak Alawi yang hobi mengklaim sejarah dan makam leluhur Nusantara? Tanda tanya. Rasnya sama, perbuatannya sama. KRT Sumodiningrat alias Senopati Singobarong yang jelas cucu Sultan Hamengkubuwono I dan menantu Sultan Hamengkubuwono II diklaim bin Yahya. Yang lebih lucu lagi, apabila keluarga Hamengkubuwono dijadikan bin Yahya dan Pakubuwono Surakarta dijadikan Assegaf. Padahal keduanya sama dari keturunan Raja Amangkurat Jawi. Kesombongan dan kebodohan ini nasibnya akan lebih tragis. Karena bila Iron Dome dibangun dengan biaya miliaran dolar dan teknologi canggih, kesombongan Balawi hanyalah dibangun dengan klaim sesat, dongeng tanpa data dan fakta yang jelas. Hanya mimpi di siang bolong. Namun anehnya masih banyak yang percaya. Merekalah korban doktrin yang hidup malas menggunakan akalnya. Karena jelas dalilnya. Peradaban dibangun dengan akal sehat, sementara perbudakan dengan doktrin sesat. Selamat berjuang
Apapun narasi dan perlawanan Anda semuanya, itu bagaikan rudal-rudal salvo yang menghujani kesombongan Iron Dome. Dan ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna, karena kejahatan adalah musuh Tuhan, sang pemilik kesempurnaan. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Wassalam dan salam sejahtera. Rahayu Nusantaraku. Penulis KRT Fakih Wirahadiningrat. Tulisan ini juga merupakan topping off dari video yang saya bikin yang berjudul Menguak Operasi Klandestin Jahat Habib Ba'alawi Indonesia. Kalau teman-teman perhatikan di slide yang saya bikin, di puncak di paling atas itu ada sebuah part yang saya masih tuliskan what next. Nah, itu detailnya adalah tulisan dari KRT Fakih Wirahadiningrat. Namun demikian nanti saya akan bikinkan sebuah video yang memberi detail secara psikologis mengenai topping off dari operasi klandestin jahat Habib Ba'alawi di Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.